Komentar aneh diberikan oleh asisten Feral kepada masyarakat atau netizen nih teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa mendengarkan video ini dari awal sampai akhir biar tidak salah tangkap. Kita akan memulai dari pernyataan negatif karena nama dari Feral sebelum dilantik secara resmi menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Feral memang sempat berjanji bahwa ia akan tidak menerima gaji dari DPR selama 1 tahun. Tapi itu menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia karena kata DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi rakyat juga berhak untuk bertanya. Seperti salah satu pertanyaannya adalah gaji 1 tahun seorang DPR itu berapa aja sih? Memang tidak bisa dipungkiri dan itu menjadi rahasia umum karena anggota DPR, baik ketua, wakil sampai anggota biasa, gajinya itu kecil ya teman-teman. Gaji pokok yang dimaksud adalah gajinya kecil atau setara UMR yang ada di kota Jakarta. Tapi yang membuat itu besar adalah tunjangannya, sampai-sampai ketika kita melihat pada kolom komentarnya banyak yang bertanya, memang kalau tidak diambil tunjangannya apa nggak diambil juga? Bahkan ada juga yang mengatakan gaji nggak diambil mah alhamdulillah, tapi sampingannya yang gede. Dan kata sampingannya itu berarti tunjangan ya teman-teman. Tapi ada juga yang mengkritik Feral Bramasta karena nama dari Feral tidak mempunyai pengalaman sama sekali dan hanya berakhir di pendidikan SMA tanpa ada pengalaman politik sama sekali, dan itu yang dikritik oleh rakyat Indonesia. Ini menjadi hal yang sangat wajar terjadi teman-teman. Sampai-sampai mama dari Feral pun memberikan wejangan ataupun nasihat sebelum Feral menjalankan tugas DPR Republik Indonesia secara resmi. Mama dari Feral memang merasa bangga, tapi di satu sisi mama dari Feral juga harus melakukan sholat sujud teman-teman, dikarenakan di sini mama dari Feral yaitu Vena Melinda menekankan untuk duduk di bangku DPR memang banyak orang pintar, tapi untuk orang jujur itu sangat jarang. Dan di sini mama dari Feral berpesan agar Feral bisa tetap selalu jujur. Jadi memang nama dari Feral masih diberi nasihat dari orang tuanya agar kata jujur itu tidak korupsi teman-teman. Karena tunjangan dari DPR itu sangat-sangatlah banyak sehingga korupsi bisa sangat terjadi. Feral, mama luar biasa bangga. Tadi pagi mama bangun, mama sholat, mama sujud sama Allah, mama minta perlindungan Allah 5 tahun ke depan. Mama yakin Feral akan menjadi seseorang yang lebih besar. Asalkan kakak fokus, karena mama tahu dari kecil dia punya public speaking yang bagus. Dia punya IQ yang luar biasa. Dia cocok jadi politisi. Mungkin dibanding saya, Feral 10 kali lebih capable. Dari bahasa Inggris, dari knowledge, dari bagaimana dia punya strategi, dia orang yang konseptual. Jadi mama yakin, insya Allah Feral bisa di legislatif, asalkan Feral sholat, Feral sedekah. Dan Feral harus jujur jadi politisi. Karena di Indonesia banyak orang yang pintar, gak banyak orang yang jujur. Itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sekali lagi, mungkin mama gak banyak waktu buat kata, tapi doa mama selalu ada di setiap anak. Tapi saya gak nyangka anak yang orang tuanya bercerai, tapi dia bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa, menjadi anggota DPR RI di usia 24 tahun. Mungkin Feral, Papa hanya berpesan jangan lupakan mereka. Ini dapil kamu. Bagaimana mungkin kita nggak bisa memberikan banyak janji, apalagi kalau ke tim ya. Tapi mungkin yang bisa kita Feral akan berikan adalah insya Allah membawa program-program yang ada di pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang terkecil. Mohon dibantu nanti teman-teman yang ada di dapil dan memberikan masukan-masukan program apa yang kira-kira sesuai nanti sama komisi yang Feral terpilih nanti. Mungkin itu aja bisa dari Papa.
mudah-mudahan sukses menjalani waktu 5 tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kalian semua, teman-teman, Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya, dan juga Feral beserta keluarga diberikan kebahagiaan. Dari dua video singkat tersebut, papa dari Feral bersama mama dari Feral memberikan pesan ataupun nasihat kepada Feral. Untuk pesan dari mama ataupun Vena kepada Feral, yaitu Feral harus tetap selalu berdoa dan bisa menjaga kejujuran ya teman-teman, karena kata korupsi di bangku DPR Republik Indonesia sangat bisa terjadi. Di satu sisi papa dari Feral juga mengingatkan Feral untuk tidak lupa orang yang ada di belakang dari Feral. Karena ketika Feral memutuskan untuk terjun di dunia politik, pasti lingkungannya akan berubah dan akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Tapi itu merupakan hal yang wajar. Namun yang sangat disayangkan adalah respon dari asisten Feral Bramasta. Ketika teman-teman melihat pada akun Instagram dari akun asisten Feral Bramasta, orang ini mengatakan, dengar itu netizen sok tahu. Cogan Eke ini berarti Feral ya. Feral yang paling kenal dengan orang terdekatnya. Jangan iri sama kesuksesan orang lain. Mas Dewan Feral Bramasta adalah yang terbaik, dan ini diungkapkan oleh asisten dari Feral Bramasta. Padahal kata kritikan seperti gaji 1 tahun seorang DPR itu berapa, itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Tapi entah kenapa asisten dari Feral ini sepertinya menyindir masyarakat Indonesia dengan sebutan netizen ya teman-teman. Bukankah DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu figur dari masyarakat juga? Jadi ketika nama dari Feral mendapatkan banyak sekali kritikan ataupun hujatan dari masyarakat Indonesia, bukankah itu adalah hal yang sangat wajar, mengingat Feral merupakan perwakilan dari rakyat sendiri? Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira asisten dari Feral ngapain ya harus membuat caption seperti itu? Apakah teman-teman mempunyai komentar? Kira-kira kenapa Feral diserang oleh masyarakat Indonesia? Karena selama ini yang sering kali kita lihat, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai bertanya tentang kisah asmara dari Feral bersama mungkin latar belakang Feral di dunia politik itu hampir tidak ada, dan itu yang diserang oleh masyarakat Indonesia. Tapi entah kenapa respon dari asisten Feral sepertinya cukup berbeda ya teman-teman. Lalu apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Ketika kader PAN, Demokrat, dan PDIP berdiskusi. Kalau saya boleh menjawab pertanyaan dari Mas Zulfikar tadi tentang sosial media, karena jujur itu sangat relate dan juga memang dekat dengan saya, itu keresahan yang saya rasakan juga. Pertanyaan dari Mas Zulfikar tadi dari Partai Demokrat adalah bagaimana pandangannya terhadap toleransi di era digitalisasi yang kita lihat banyak sekali hate speech yang tersebar di sosial media. Mungkin saya dan Om Buya adalah first hand orang yang merasakan hate speech ini Om ya. Om Buya banyak haters ya sekarang, tapi kalau haters itu ketemu Om Buya di kehidupan nyata, mereka pasti bakalan hate atau minta foto? Minta foto. Wah, pinjol dong Om. Itu Mas Zulfikar yang jadi perbincangan saya kemarin. Kita ini tidak menormalisasikan etika dan etiket yang kita punya di kehidupan nyata. Padahal Indonesia ini kan terkenal sekali dengan budaya ketimurannya, ramah tamah, gotong royong, sopan santun. Tapi kita di sosial media itu tidak mengimplementasikan etika dan etiket yang sama. Dengan sangat mudah kita di sosmed itu meng-hate seseorang, menyebar hoax, memberikan propaganda. Padahal di kehidupan nyata kita tidak mungkin melakukan seperti itu. Dan bagi saya pribadi itu menjadikan sebuah paradoks, karena
mereka bisa bersembunyi di balik alasan free speech. Ya, saya begini kan karena saya berpendapat, padahal dalam berpendapat itu harus ada etika dan moral yang juga dijaga. Jadi kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi itu harus kita perkuat, kita ajarkan nilai-nilai dan pembinaan karakter unggul kepada pengguna sosial media, terutama anak-anak muda. Dan sebagai salah satu contoh, tadi ada teteh yang pilih pisang yang dari grup Umbia, teteh Novita ya, teteh kuliah di Cina ya teh ya. Saya dengar ini correct me if I'm wrong ya, tapi di China itu sosial media sangat dipantau oleh pemerintah, betul? Bahkan tidak bisa pakai beberapa aplikasi. WhatsApp juga tidak bisa, ya hanya WeChat dan TikTok aja namanya beda di sana ya. Pakai penjadian Douyin kalau nggak salah ya. Jadi ada contoh sebuah public figure di China yang ketika misalnya ada berita hoax atau hate comment yang tersebar di sosial media, pemerintah itu sangat cepat take action untuk memblokir atau memfilter konten yang ada di sosmed tersebut. Ini berbanding terbalik dengan di Indonesia, di mana kita dengan sangat mudah menyebarkan fitnah ataupun memberikan narasi yang memecah belah bangsa. Jadi saya rasa itu menjadi PR kami nanti di pemerintahan. Semoga itu menjawab pertanyaan Mas Zulfika. Sekian dari saya, tangan saya tidur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.